Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين واعلموا أن فيكم رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelum segala sesuatu, saya ingin mengajak antum semua kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Mumpung turun hujan, disebutkan dalam hadis bahwa salah satu tempat doa mustajab adalah saat hujan turun. Kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan segala hajat dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca untayan syair tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selingi dengan tawassul ya Rabbil Mustafa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah dan berkahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita wafat husnul khatimah, kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan kita berkumpul nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis
zaman dahulu ya Rasul. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasul. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Menjahit sandal, kambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya ya Rasul. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Di malam hari banyak tafakur kepada Allah, banyak bersyukur ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi ya Rasul. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya ya Rasul. Rabbi fadfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul. وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول. اللهم
وسلم وبارك عليه. Hujannya tambah besar, alhamdulillah. Apa hujan-hujanan? Yang kita hormati para habaib yang banyak hadir bersama kita. Mohon maaf kalau namanya tidak saya sebutkan semua satu persatu. Yang tidak disebut namanya bukan berarti tidak saya hormati. Mudah-mudahan semua para habaib kita memberikan panjang umur dalam takwa taat kepada Allah dan Rasulnya ini. Khusus ketua panitia Mukarram Al-Hadidnya Abdul Bakti, adik beliau Al-Hadid Nagiri Bakti, Al-Hadid Hasan bin Salim As-Saggar, Al-Hadid Umar, Al-Hadid Uthman bin Ali As-Saggar, Al-Hadid Umar Al-Ghadri, Al-Hadid Hashim Ismail Al-Idrus, datang bersama saya Habib Ali Al-Hadid dan semua para habaib, juga para asatidz, para ustaz sekalian yang begitu banyak juga. Mohon maaf kalau tidak semua saya sebutkan. Al-Futuh Al-Ustaz Asy'ari dan para asatidzah lainnya, aparatur pemerintahan yang hadir di sini semuanya. Di antaranya hadir bersama kita Bapak Kapolsek, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin hadirat. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul mengeluarkan sebagian pikiran kita, sebagian harta kita, semuanya kita pusatkan di tempat ini. Apa yang kita cari? Mau apa sih kita dengan perkumpulan ini? Apa sih tujuan daripada ini semua? Kita yang hadir di sini kira-kira pulang dapat sembako nggak semuanya satu-satu? Bantuan langsung tunai dapat nggak kira-kira? Nah, kita pulang dari sini semuanya hanya satu yang kita harapkan. Kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Acara seperti ini dibuat dengan mengorbankan banyak hal. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tetap terus memiliki hubungan dan jalinan kepada Nabi Muhammad, supaya tali hubungan kita tidak putus dengan Rasulullah. Walaupun beliau sudah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, tempatnya jauh. Rasulullah mungkin secara fisik tidak pernah datang ke kampung kita, tapi hati kita punya jalinan batin, punya hubungan khusus, yang hubungan ini nanti akan kita rasakan manfaatnya saat kita bangkit di hari kiamat kelak nanti. Acara seperti ini diadakan supaya kita bisa menjaga terus hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dengan kita ingin berusaha lebih kenal terhadap sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke sini, kita ingin lebih kenal lagi sama Rasulullah, sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tadi bagaimana di awal saya bawakan syair tentang akhlaknya Rasulullah. Yang saya bawakan tadi itu adalah kutipan-kutipan syair dari sebuah kitab dengan bahasa Melayu yang berjudul Bunga Melati.
yang ditulis oleh seorang habaib, seorang ulama di Jakarta, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sajjad, di mana beliau menulis di dalam kitab itu semuanya syair dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin maulid yang dibacakan bahasa Arab, kita sulit untuk paham, tidak semuanya paham bahasa Arab. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kita hanya bisa menyimak dan baca salawat kepada Rasulullah. Tapi ulama mensiasati bagaimana supaya umat Islam lebih kenal sama Nabi Muhammad. Salah satunya beliau buat syair tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang tadi saya bawakan, syairnya panjang sebenarnya, tapi tadi sedikit. Adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Itu syair yang diambil dari hadisnya Rasulullah, dari ucapan sahabat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adrat bi mithliha. Nabi Muhammad itu punya sifat malu. Nabi Muhammad itu orangnya berani nggak? Berani. Komandan perang. Beliau pernah memimpin peperangan yang sangat dahsyat, tapi beliau punya sifat rasa malu. Masya Allah. Rasa malu ini ada sama Nabi Muhammad, dan kita perlu untuk mencontoh Nabi Muhammad rasa malu Rasulullah. Seperti apa Nabi Muhammad itu rasa malunya? Lebih daripada gadis zaman dahulu. Kira-kira gadis zaman dahulu sama gadis zaman now sama enggak? Gadis zaman dahulu malu-malu. Kalau suka sama laki, kadang-kadang dapat salam dari laki-laki yang tidak malu. Kalau ada laki-laki datang melamarnya, ditanya, Pak, saya mau lamar anak bapak, namanya Fulana. Setelah laki-laki itu pergi, ditanya, Neng, kamu dilamar oleh si Fulan, kira-kira mau diterima nggak lamarannya? Kira-kira kalau perempuan perawan itu zaman dulu kalau ditanya begitu, ngomong nggak? Kalau dia bilang, terserah bapak, tandanya mau. Atau ketawa-ketawa, tandanya mah mau. Kenapa sih kok gak bilang aja mau pak? Karena malu. Buat ngomong yang tidak jelek aja malu, padahal ngomong mau nggak jelek. Ada perempuan dilamar oleh laki-laki yang soleh, dia malu buat bilang malu. Kenapa? Karena punya sifat rasa malu. Rasulullah SAW begitu, punya sifat malu. Seperti apa kami malunya Nabi Muhammad? Rasulullah pernah sedang duduk, betisnya tersingkap. Betis ini bukan Allah, bukan. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama datang Sayyidina Umar ikut duduk. Ketika datang Sayyidina Utsman, Rasulullah duduk betis, malu. Betisnya kelihatan aja malu. Karena memang Sayyidina Utsman juga orang yang malu, jadi Rasulullah duduk. Padahal betis laki-laki bukan Allah. Atau juga Nabi Muhammad itu saking sifat malunya, Nabi tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang vulgar, yang tidak pantas. Sampai-sampai ada seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya tentang hukum haid, menstruasi. Rasulullah menjelaskan gambarannya secara garis besar. Mudah-mudahan wanita ini paham, tapi ternyata perempuannya tidak paham.
harus dibahas lebih detail, harus lebih rinci. Bagaimana kira-kira Pak membahas masalah menstruasi darah yang keluar dari rahim wanita? Laki-laki harus membahas rinci kepada perempuan. Nabi Muhammad malu. Dipanggil Siti Aisyah, wahai Aisyah kemari. Jelasin. Nabi Muhammad mundur. Kau yang jelaskan. Saking besarnya rasa malunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ma minal ma." Seseorang itu wajib kena air mandi hadas besar ketika dia mengeluarkan cairan. Mohon maaf, a'azzakumullah. Cairan yang dimaksud adalah sperma atau air mani. Kita ngomong sperma biasa, Rasulullah ngomong mani, ngomongnya alma, air, cairan. Begitulah sifat malunya Nabi Muhammad. Ngomong yang tidak pantas saja nggak mau Rasulullah. Apalagi sampai ngomong yang kotor. Apalagi sampai ngomong yang tidak baik. Nah, rasa malu ini perlu kita tiru karena zaman sekarang sudah orang banyak kehilangan rasa malu. Bahkan maksiat terang-terangan kadang-kadang tidak malu. Alhamdulillah ini adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Jadi saya malam ini mau menjelaskan tentang akhlaknya Nabi Muhammad, biar kita semakin kenal bagaimana Allah puji akhlaknya Rasulullah, keindahan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan bisa kita tiru. Amin ya Rabbal. Itu baik yang pertama. Kalau hujannya bukan hujan duit, kalau hujan duit bulan gitu ya. Hujannya masih hujan air. Dan air ini barokah, air ini barokah. Jadi kalau badan kita kena air, insya Allah kita dapat barokah. Ini saya tanya sedikit, saya potong sedikit nih. Saya jelasin tentang hujan sedikit, cerita. Kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu di Mekah, di Masjidil Haram, turun hujan deras seperti ini. Kalau kita pergi haji atau umrah, kita lihat Ka'bah, salah satu sudut Ka'bah itu ada yang keluar, namanya mizab. Mizab itu tempat kucuran air. Kalau turun hujan ke atas Ka'bah, nanti airnya itu keluarnya satu pintu di mizab, keluar muncul. Kalau belum tahu nanti dari Google, kucuran di atas Ka'bah, kucuran air hujan, saluran air. Jadi Ka'bah kotak, salah satu sudutnya ada seperti keluar begitu, namanya mizab. Jadi setiap hujan pasti air itu muncul lewat situ. Akhirnya orang-orang yang sedang ibadah di Ka'bah itu berebutan mau dapetin air yang turun dari mizab. Saya mau minggir, saya juga mau gantian, saya juga mau. Wah, ya hujan-hujanan, ya usah-usah. Akhirnya datang Satpol PP. Kira-kira di Mekah ada Satpol PP kan? Bahasanya syurkoh. Polisi itu yang sudah ada di situ ya. Kalau kata kita Satpol PP. Datang Satpol PP dan membubarkan mereka. Bubar. Musyrik, nggak ada barokah di sini, musyrik, bubar. Orang-orang awam disuruh bubar sama Satpol PP yang nggak bisa apa-apa, ngadu ke ulama. Kebetulan di Masjidil Haram pada saat itu ada seorang ulama besar, seorang ahli hadis, Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Maliki yang itu masih hidup. Datang Syekh, wahai Syekh, kami ini dibubarkan Syekh. Sama siapa? Sama Satpol PP. Kenapa dibubarkan?
katanya musyrik, tidak boleh. Nah, apalagi di sini ada namanya Syekh Sa'di, seorang ulama ahli tafsir, tapi berbeda manhaj. Ya, datang, ya Syekh, tadi kami mengubarkan jamaah yang sedang tabarukan dari air hujan yang turun di Mizab. Setelah kami bubarkan, mereka ngadu kepada Sayyid Alwi. Kata Sayyid Alwi, katanya barokah, ada dalilnya. Kami bingung. Akhirnya Syekh As-Sa'di tadi mendengar seperti itu, dia bangun. Di mana Sayyid Alawi? Sayyid Alawi di sana, di sudut sana Masjidil Haram. Didatangin. Sayyid Alawi yang Maliki sedang duduk. Assalamualaikum ya Sayyid. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ya Sayyid, kaifa haluk? Bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya, apakah betul antum yang memerintahkan jamaah ini mandi hujan-hujanan dari air yang turun di Mizab? Betul. Antum bilang katanya airnya air barokah. Betul. Apa dalilnya kalau air mandi hujan-hujanan itu barokah? Apa dalilnya? Ada 2 ayat Al-Quran. Kebetulan Syekh Sa'di ini ahli tafsir. Sayyid Alawi Al-Maliki ahli hadis dan tafsir juga ahli beliau. Yang pertama, kamu perlu tahu wahai Syekh, mandi hujan-hujanan mereka itu double barokahnya, bukan cuma ada barokah, tapi double barokah. Yang pertama, bahwasanya air hujan itu air barokah yang bilang Allah di Al-Quran. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Itu air barokah. Ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Itu barokah yang pertama. Jadi kalau mereka hujan-hujanan saja kena air hujan sudah berbarokah. Yang kedua, Ka'bahnya itu sendiri adalah bangunan yang barokah. Firman Allah di Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah pertama, rumah ibadah pertama, masjid pertama yang dibangun untuk umat manusia adalah Ka'bah yang diberkahi. Jadi Ka'bahnya diberkahi, air hujannya diberkahi. Air hujannya sudah berkah, turun, nempel kena bangunan yang barokah, double barokahnya dengan mereka. Jadi jangan larang-larang mereka kalau mereka mau cari barokah. Apa kata Syekh Sa'di? Jangan ini sami atau hada ini ayat ini awal marah. Demi Allah, saya kok seperti baru mendengar 2 ayat itu ya, saya seperti tidak perhatian. Jazakallahu khair. Kamu benar, ansoftu. Saya terima apa yang kamu sampaikan. Wahai Satpol PP, jangan dilarang. Jamaah, silahkan mandi cari barokah. Dulu orangnya soleh-soleh masih Pak ya. Jadi dikasih kebenaran itu mereka. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir. Ini airnya yang barokah. Apalagi turunnya pas maulid Nabi barokah. Enggak. Mudah-mudahan di kecamatan air hujan jadi orang kaya. Cucu-cucunya jadi orang kaya nanti insya Allah. Kaya yang berkah, yang soleh, yang membantu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kira-kira masih tahan apa enggak nih? Tapi enak duduk di situ mau hujan, saya dingin ini. Nggak apa kalau hujan datang nggak apa-apa. Saya mau pergi salinan. Yang pertama, belajar dari sifat malunya Nabi Muhammad. Jadi orang kalau masih punya sifat malu, insya Allah baik. Kita jalan-jalan di diskotik yuk? Enggak. Kenapa? Malu sama nama saya Muhammad, saya malu. Kita korupsi yuk? Malu, nama saya Muhammad. Malu dengan PT saya sudah berangkat haji. Malu sama Allah, malu itu sangat baik. Malu sama umat Islam. Bahkan dulu ada seorang sahabat Nabi keluar dari rumahnya, wudu mau sholat Jumat.
Jalan ke masjid. Di tengah jalan tiba-tiba melihat kok orang-orang arah balik di jamaah. Makin banyak ditanya, ini kok mana? Jumatannya sudah selesai Pak. Maklum zaman dulu belum ada jam, belum kelihatan apa-apa, jadi nggak ada speaker juga, kadang-kadang ada dengar. Ya Allah, saya kirain masih belum sholat, nyatanya sudah bubar. Buru-buru ini sahabat Nabi ngumpet Pak, ngumpet. Jalan pegang yang sempit. Ditanya sama satu orang, kok lagi kamu? Malu, saya punya malu, masih punya malu. Masa saya ke Jumatan terang-terangan? Saya masih punya malu. Nah, rasa malu ini perlu kita budayakan. Ya. Zaman dulu orang pacaran di kuburan Pak. Kalau Jakarta di Bekasi itu pacaran di kuburan malam Jumat. Kira-kira di kuburan malam Jumat serem nggak? Serem. Kenapa mau pacaran di kuburan? Malu kalau kelihatan orang pacaran, malu, dosa, malu. Nggak pantas malu. Kalau zaman sekarang dijemput, boncengan, jalan, kelihatan, direkam, kadang-kadang diunjukin ke orang-orang, ini pacar gue. Sudah nggak punya sifat maaf, hilang rasa malu. Jadi bangsa Indonesia kalau mau pulih, mau baik, cukup satu, budayakan rasa malu di seluruh bangsa Indonesia masyarakatnya. Insya Allah beres Indonesia, cukup satu. Presidennya malu, menteri-menterinya malu, pejabatnya malu, ulamanya juga malu. Menjilat, ulamanya malu, jual beli agama, malu. Ulamanya mainin hukum, malu. Kalau mereka punya rasa malu, Indonesia kembali berkejayaan. Satu sifat Nabi Muhammad saja, kalau ditiru sama seluruh umat Islam di Indonesia, Indonesia jadi negara nomor satu di dunia. Yang pertama adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Itu yang pertama, sifat Nabi Muhammad. Biar kita pulang dari sini, kita bawa oleh-oleh ilmu, kita tambah kenal siapa itu Nabi kita Muhammad SAW yang mulia. Ini sifatnya. Yang kedua, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Sifat Nabi yang kedua disebut tadi, Nabi itu orang yang merendahkan diri, tidak pernah merasa menjadi orang mulia, nggak pernah. Beliau merasa beliau ini orang hina. Padahal Nabi Muhammad tawadhu, tidak punya sifat sombong. Seperti apa tadi tawadhunya Rasulullah? Suatu saat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Umar melihat Rasulullah sedang tidur, Pak. Tidurnya di mana? Di bawah. Sudah mulai basah ya. Lanjut tuh Pak, kira-kira. Saya kira yang menjawab. Apa ya? Rasulullah SAW nanti insya jangan takut, yang basah pulang disambut sama mamahnya ya. Kalau bapak enak, basah dingin pulang di rumah ada mamah Pak, disediain kopi ya, dikasih baju yang kering, diambilin handuk, ya Allah bapak senang bapak. Habis maulid hujanan ya, dilapin. Kalau saya sama hari-hari kesian nggak pulang, pokoknya kedinginan ya. Ya hotel nggak ada yang nemenin kita dulu. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Tiba-tiba
melihat Nabi Muhammad sedang tidur. Alasnya cuma tikar biasa, bukan kasur empuk, bukan. Tikar biasa. Sampai-sampai pipinya Nabi Muhammad membekas garis-garis tikar. Kita kalau tidur begini, Pak, biasanya kalau ada bantal itu, ada jahitan, ada bekas itu. Kita namanya hilang. Tiba-tiba bangun Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Umar dan pipi Nabi membekas. Nangis Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW. Nangis, tidak sampai hati. Rasulullah heran. Heran. Mayuki, kenapa nangis? Kenapa kamu tiba-tiba nangis? Ya Rasulullah, engkau menyebut Romawi. Yang kau hadapi itu Kaisar Romawi, yang hidupnya enak di atas kasur yang empuk di dalam istana, ya Rasulullah. Ada lagi Raja Kisra di Persia, hidupnya enak. Penguasa-penguasa yang kau hadapi, yang kau kirim surat enak-enak hidupnya. Sedangkan kau, Nabi yang paling mulia, pimpinan para Rasul, surga haram dibuka sebelum beliau datang. Tidur tidak beralasan apapun, hanya sekedar tikar saja. Dan pipimu membekas, ya Rasulullah. Saya tidak sampai hati kalian, ya Rasulullah. Kau lebih pantas tidur di atas tempat yang layak. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Umar, Allah, biarkan itu dunia untuk mereka. Kita nanti di akhirat, dunia sangat jauh. Kemudian Nabi Muhammad baca ayat tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Rumah surga di akhirat kata Allah. Allah siapkan untuk orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan kita masih lebih enak dari Rasulullah. Kita masih merasakan bantal yang empuk, kasur yang empuk. Tapi Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad itu susah hidupnya? Kalau mau kaya gampang. Tapi Nabi tawadhu, rendah hati. Bahkan bukan cuma itu. Suatu saat Rasulullah pergi ke pasar, Pak, nggak gengsi, ya Allah. Ke pasar Nabi nggak gengsi, kayak apa coba? Karena beliau merasa beliau ini manusia biasa. Beliau merasa begitu, padahal beliau besar. Pergi ke pasar, Nabi pulang membawa barangnya sendiri. Yang beliau bawa, yang beliau ambil di pasar. Kita kalau melihat guru kita membawa sesuatu, pasti kita akan bilang, ya Syekh, ya Ustaz, biar saya bawa. Sahabat pun begitu. Ketika melihat Rasulullah membawa sesuatu, mereka buru-buru datang, ya Rasulullah, biar saya yang bawa, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La sahibul syai' ahaqqu bi syai'ihi. Sahibul syai' ahaqqu bi hablih. Yang punya lebih pantas dia yang bawa, dia yang bawa. Ini tawadhu. Biar saya bawa. Saya yang punya, saya lebih pantas yang bawa. Kamu nggak usah. Ya. Dan itu obat hati. Kita merasakan. Ya kalau kita mungkin mau bawa sesuatu, kadang-kadang ada orang masak. Ya. Kadang-kadang kita ngasih, ya udah dah, buat menyenangin dia. Kadang-kadang kita pun sempat sama guru kita kalau dikasih. Ada saatnya mungkin ganti, ya ada saatnya. Tapi sesekali kita bawa apa? Bawaan kita sendiri. Itu tawadhu dari Muhammad SAW. Suatu saat Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dan bilang begini, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau mau permisi. Permisi apa wahai Umar? Saya ngajak mau umroh. Saya mau berangkat umroh, ya Rasulullah. Kalau saya itu di Madinah. Apa kata Nabi dia? Nabi mengatakan, la tansani min du'aika ya ukhay. Wahai saudara-saudara, jangan lupakan saya di doaku ya. Nanti kalau kamu umrah,
Jika kamu bawa ada tempat-tempat mustajab, sebut nama saya, doakan saya. Ya Allah. Nabi Muhammad yang tidak akan pernah ditolak doanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari beliau derajatnya minta doa kepada Sayyidina Muhammad yang pernah menjadi musuhnya, yang pernah dulunya menyembah berhala, masuk Islam, dapat hidayah sebab beliau dibimbing, dapat ilmunya. Minta doa sama murid, jangan lupa doain saya wahai Muhammad. Saya nomor dari Allah. Ketika kuping saya mendengar Nabi Muhammad minta doa sama saya merasa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya terasa kecil buat saya. Setelah mendengar suara Nabi minta doa kepada saya, dan saya dipanggil dia Ukhay, hai saudara, saya minta doa, jangan lupain saya. Ini yang perlu kita tirukan, rendah hatinya Nabi kita Muhammad. Pulang sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ustaz Nabi Muhammad. Ini kalau dibahas Pak, satu persatu syairnya sampai subuh Pak. Dan sedikit orang yang membaca sejarah Nabi nangis. Kita pamulian yang mudah-mudahan suatu saat mata kita ini diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah orang yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat Allah izinkan tangan kita menyentuh tangan beliau yang mulia. Walaupun kita jauh dari pantas, nggak pantas kita banyak dosa. Tapi mudah-mudahan dengan syafaat Nabi, dengan rahmat Allah, suatu saat Allah izinkan telinga kita mendengar suara asli Nabi Muhammad. Hidung kita Allah izinkan mencium aroma asli tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini jam 12 kurang 170 menitan ya. Sudah jam 12 kurang 140 menit. Terakhir, supaya saya pulang dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu punya sesuatu yang bisa diingat-ingat dan bermanfaat sampai mati, sampai ingat kubur. Saya mau kasih 2 hadis Nabi Muhammad. Hebatnya Rasulullah. Mustahil seseorang itu bisa bahagia kalau tidak ikut Nabi Muhammad. Mustahil. Tanamkan itu di otak kita, tanamkan itu di hati kita, tanamkan itu pada anak-anak kita. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah yang betul-betul berusaha mengikuti Rasulullah. Mustahil orang bisa bahagia kalau mengikut Nabi Muhammad. Mustahil, apapun yang dia miliki. Saya kasih 2 hadis supaya kita bahagia. Ikut Nabi Muhammad, 2 hadis ini kita amalkan Pak sampai meninggal. 2 hadis. Yang pertama, hadis yang Nabi ajarkan saat kita mau tidur. Yang kedua, hadis ajaran Nabi saat kita bangun tidur supaya bahagia. Yang pertama ini hadisnya saya baca di pesawat tadi sama Habib Ali. Rasulullah bersabda, "Idza awa ahadukum ila al-firashi ibtadarahu malakul wa syaitan." Apabila seseorang di antara kalian, setiap manusia di antara kalian, semua siapapun,
ketika hendak datang ke kasurnya untuk tidur, maka syaitan dan malaikat berlomba-lomba ingin merebut kita, ingin mempengaruhi kita. Maka malaikat datang dan setan datang. Kita nggak lihat, Pak. Ini bocoran dari Nabi Muhammad. Rahasia gaib yang dibocorkan sama Rasulullah. Siapa ikut Nabi bahagia. Jadi tidak ada di mana pun di agama-agama lain. Untuk apa malaikat dan setan datang memperebutkan kita? Malaikat dan setan ini mendekati kita berdoa. Apa doanya? Kalau setan doanya begini, Allahumma khtimhu bisyarr, Allahumma khtimhu bisyarr. Begitu doa setan. Ya Allah, mudah-mudahan manusia ini, hamba ini mengakhiri masa sadarnya dengan buruk. Mudah-mudahan dia berbuat keburukan sebelum tidur. Dia lupa kepada Engkau. Jangan ingat Engkau. Sebelum tidur dia lupa, sehingga akhir masa sadar dia buruk karena lupa kepada Allah. Kemudian malaikat doanya beda. Allahumma khtimhu bi khair. Allahumma khtimhu bi khair. Ya Allah, mudah-mudahan hamba ini mengakhiri masa sadarnya sebelum tidur dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia zikir kepada-Mu ya Allah. Siapa yang kuat-kuatan di sini? Kalau ternyata Nabi Muhammad mengatakan apabila hamba tadi tidur, sebelum tidur dia berzikir kepada Allah, ya, dia rebahkan tubuhnya, kemudian dia baca doa-doa sebelum tidur, atau dia baca Al-Quran, atau dia baca zikir, kemudian dia baca ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, Allahumma, sampai akhir. Atau dia pegang tasbih dan dia baca zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tidur tangannya megang tasbih atau zikir apapun. Pokoknya dia mengakhiri masa sadarnya sebelum tidur dengan zikir kepada Allah. Kalau dia seperti itu, kata Nabi, berarti pengaruh malaikat yang kuat. Maka malaikat itu standby di samping dia sampai dia bangun di pagi hari. Dijaga dia sama malaikat. Jadi setan dijauhkan. Ya. Tapi kalau sebelum tidur dia tidak zikir kepada Allah, sebelum tidur dia buka-buka media sosial. Sebelum tidur dia buka-buka Facebook, IG, berselancar di dunia maya misalnya. Apalagi ada kemaksiatan-kemaksiatan. Atau sebelum tidur dia melihat, nonton TV, film-film yang buka aurat misalnya, sampai remote di tangannya dan dia tidur lelap tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setannya kayak gini. Ada ya. Dia tidur tanpa zikir, maka kata Nabi Muhammad, malaikatnya pergi dan setan menemani dia sepanjang malam. Diusap-usap sama setan. Alhamdulillah. Ini hadis manfaat buat kita tak penting. Tutup tidur kita, awali tidur kita dengan zikir Allah. Handphone taruh, jangan nonton TV, zikir kepada Allah. Zikir apa Habib? Apa saja yang antum bisa baca. Apa aja? Kalau bingung tanya Ustaz, datang ke rumah Ustaz bawa duren 2. Ustaz, saya mau tanya ada duren 2. Doa-doa tidur Ustaz. Doa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah bersabda. Mudah-mudahan hadis ini kita ingat sampai mati ya Pak. Ini kita bisa amalkan. Ketika Rasulullah bersabda, kalau orang tidur tidak berpikir kepada Allah, maka setan datang
Ngapain setan? Yaqidu ala qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Setan bikin tali di kepala kita, Pak. Dibikin 3. Ditepok-tepok sama setan. Nam alaika lailul tawil, tidur yang enak. Lupakan Allah, jangan ibadah, lupakan Rasulullah, pokoknya tidur di kepala. Setan mengikat tali di kepala kita 3. Faidah staiqadha, apabila dia bangun tidur, kata Rasulullah, wa dzakarallah, kemudian dia ingat kepada Allah, bangun tidur ingat sama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz, saya tidak hafal doa. Baca apa saja yang kita bisa, yang penting ingat sama Allah. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan inhalat uqdah. 1 ikatan, 1 tali setan lepas. Tinggal 2. Tinggal 2 nih Pak, kemana-mana kita bawa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa idza tawadda, apabila dia berwudu, inhalat uqdah. 1 lagi lepas. Tinggal 1. Idza shalat, apabila dia salat apa saja, tahajud, witir, sunnah fajar, atau salat subuh, langsung bangun tidur, doa, wudu, salat subuh langsung. Inhalatil uqadu kulluha. Maka 3 tali setan tadi itu lepas semuanya. Dan kita hari itu akan hidup dalam keadaan tenang jiwa kita, sejuk pikiran kita, hati kita itu penuh dengan hikmah. Insya Allah ibadah kita aman. Amin ya Rabbal. 2 hadis ini ingat baik-baik. Zikir sebelum tidur dan zikir bangun tidur itu salah satu rahasia bahagia dunia akhirat, mudah ibadah, enteng ibadah, dan insya Allah wafat husnul khatimah. Kalau kita tidak zikir kepada Allah saat mau tidur, bangun tidur tidak zikir kepada Allah, kata Nabi, maka 3 tali setan tadi itu akan terus ada di kepala kita, Pak. Tapi nggak kelihatan, walaupun kita ngaca nggak kelihatan. Kemana-mana dibawa itu tali setan. 2 hari, besoknya lagi setan bikin lagi 6. Besoknya lagi nggak zikir kepada Allah, setan bikin lagi 9. Bayangin Pak, kalau orang nggak ikut ajaran Nabi Muhammad, mau tidur tidak zikir, bangun tidur tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat, 1 bulan 99 tali setan di kepalanya Pak. Berekele, bapak-bapak pernah dengar berekele? 1 tahun berapa ribu itu? Ya Allah, walaupun kita punya ini dan itu, tapi kalau banyak bahaya. Nah maka dari itu ini 2 hadis mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal. Karena hujannya sudah berhenti, jadi ceramahnya saya akhiri. Ini hujan cuma buat mendampingi ceramah doang, supaya adem ya. Masya Allah, buat menguji keimanan antum mungkin, dan insya Allah pahalanya double. Ilmu yang dibahas mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi malam ini kita belajar sifat malunya Nabi Muhammad, sifat rendah hatinya Nabi Muhammad, dan bimbingan Rasulullah, zikir sebelum tidur dan zikir bangun tidur. Ini amalkan 4 poin ini Pak. Salah satu sebab kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang terlibat acara pada malam hari ini Allah berkahkan hidupnya, yang menyumbangkan tenaganya, pikirannya, hartanya, apapun untuk acara pada malam hari ini. Berkahnya Nabi Muhammad Allah gantikan lagi yang berlipat-lipat insya Allah. Dan semua yang terlibat acara malam hari ini, yang ikut hadir, mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Allah izinkan kita mudah-mudahan untuk kumpul bersama Rasulullah di surga nanti. Amin. Ada hati niyyah khasah wa ala kulli niyyah salihah. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk yang punya masalah, yang punya problematika kehidupan, yang belum punya anak, yang ada sakit, semuanya mudah-mudahan diberesin sama Allah berkahnya Nabi Muhammad. Al-Hadiniya wa ala kulli salihah, jami'ah, syamilah, likulli khairat dunya wal akhirah.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل كربة تجري وبكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب لو صلي إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا أحدا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولو بهنا سيمهر معاف والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.